Halo, selamat hari gini. Selamat datang kembali di channel Angga Fidrian. Sekarang kita mau ngebahas tentang MBG yang disabotase. Penasaran? Mari kita simak. Nah, sebelum kita mulai, gue mau mengingatkan bahwa gue baru rilis sebuah buku gratis di anggapf.com. Silahkan langsung, linknya ada di deskripsi, bisa langsung diklik ke situ. Bukunya tentang kelas menengah di berbagai negara. Judulnya Ketika Kelas Menengah Turun ke Jalan. Kenapa sebenarnya bahas itu? Karena di buku itu dijelasin bahwa kelas menengah itu adalah sektor yang paling penting dalam perubahan transisi pemerintahan sebuah negara, di mana kelas menengah itu jadi unsur penting karena dia bawa hope, bukan bawa ketakutan. Dia juga lebih optimis bahwa perubahan akan membawa kehidupan yang lebih baik. Dari mana buktinya? Di buku itu jelasin, ada jurnalnya, bisa dibaca, dan juga ada fakta di banyak negara bahwa negara berpenghasilan menengah itu paling rajin demo, paling rajin protes. Ini bentuknya macam-macam ya, ada yang turun ke jalan, ada yang bikin petisi, ada yang bikin gerakan dan segala macam ya, tapi itu diisi sama negara-negara kelas menengah. Dan juga ada contoh-contoh perubahan di negara-negara lain. Nah, bisa langsung download di anggapf.com gratis. Silahkan lanjut ke sana, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, kita sekarang masuk ke topiknya. Nah, jadi kemarin itu kita ada dengar sebuah kejadian yang cukup menyakitkan gitu ya. Ada ribuan anak yang keracunan saat makan bergizi gratis, yang mana harusnya ketika mereka makan bergizi gratis, mereka harusnya bisa sehat gitu ya, sesuai dengan misi awal. Banyak yang bilang kalau MBG itu disabotase. Bener nggak sih? Gitu. Itu yang mau kita bahas. Bener nggak sih MBG ini disabotase? Kalau penasaran, silakan lanjut. Kita bahas apa-apa aja yang membuat MBG ini kayaknya benar-benar disabotase. Siapa yang sabotase? Kita cek. Lanjut sampai selesai. Nah, gini. Secara prinsip, MBG itu programnya bagus. Saya bersepakat. Gue bersepakat bahwa dicek di semua rekam jejak di media sosial, gue bilang bahwa MBG ini sebenarnya programnya benar. Programnya baik, tujuannya baik kalau dilaksanakan dengan benar tanpa sabotase gitu ya. Siapa yang sabotase? Lanjut, kita akan bahas terus di video ini. Nah, bayangin, MBG ini di tahun 2026 itu akan dapat anggaran yang cukup besar. 335 triliun. Bayangin, 335 triliun. 223 triliun diambil dari sektor pendidikan. 24,7 triliun itu diambil dari sektor kesehatan, dan 19,7 triliun diambil dari sektor ekonomi. Nah, 223 triliun dari sektor pendidikan ini cukup gede dibanding item-item yang lain gitu. Misalnya, ada beasiswa sampai pendidikan tinggi itu cuma 57,7 triliun untuk tahun depan. Dan tunjangan guru dan dosen non PNS di APBN itu dialokasikan 91,4 triliun. Jauh sekali dibanding angka MBG. Makanya kita harus memperhatikan jangan sampai MBG ini jadi program yang tidak tepat sasaran atau jadi salah pengelolaan dan disabotase. Gitu. Ini harus kita pastikan sama-sama karena nilainya cukup besar buat APBN kita. Nah, pertama yang membuat saya yakin, yang membuat saya yakin kenapa mungkin ini adalah disabotase. Pertama, kita harus lihat perspektif pelaksanaan proyeknya. Apakah ini program atau ini proyek? Secara singkat kalau kita mau lihat program atau proyek itu apa sih bedanya gitu. Ada di Project Management Book of Knowledge itu jelasin bahwa program itu kira-kira singkatnya gini. Program itu adalah kumpulan proyek terkoordinasi dengan capaian tertentu, capaian yang sama gitu kira-kira. Sedangkan kalau proyek itu aktivitas yang spesifik. Gini, kalau proyek itu kegiatannya terperinci, ada SOP-nya kaku, pengadaannya terpusat, dan lainnya. Faktanya, MBG itu lebih mirip proyek karena dia terpusat, dikelola oleh Badan Gizi Nasional, lalu diturunkan ke yayasan, dikerjasamakan dengan yayasan, yayasan langsung bikin kerjasama dengan dapur-dapur di daerah-daerah gitu. Tidak peduli proses pengadaannya akan seperti apa, pokoknya pengadaan barang dan jasa langsung dari BGN ke dapur-dapur lewat yayasan. Kira-kira gitu gambarannya. MBG itu kan gitu ya. Lalu kalau bedanya kalau program itu ditentukan nih capaiannya mau apa. Misalnya capaiannya adalah seluruh anak kebagian makan. Oke,
makan, lalu makannya adalah kecukupan gizinya sekian. Oke, proses pengadaannya seperti apa? Dibuka nih ruangnya, ada kerjasama dengan swasta, ada misalnya dalam bentuk CSR gitu ya, dan lain-lain gitu. Ditransfer ke kantin sekolah misalnya, dikelola oleh orang tua murid misalnya, dikelola oleh restoran-restoran UMKM misalnya gitu ya, atau dikelola dengan dapur sendiri khusus. Nah, itu tuh ada dikasih ruang buat improvisasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Misalnya gini, Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota yang sudah maju secara ekonomi dikasih keleluasaan oleh BGN untuk atau oleh pemerintah pusat untuk melakukan pengadaannya seperti apa. Terserah mereka deh gitu. Mereka sanggupnya gimana, mereka punya ruangnya gimana. Di Jakarta banyak restoran, di Jakarta banyak UMKM yang maju. Banyak sekolah-sekolah swasta juga yang sudah nyelenggarain MBG sendiri dalam tanda kutip atau cateringnya sendiri tanpa ada bantuan pemerintah. Nah, pemerintah tinggal masukin itu semua datanya dalam database pemerintah, digabungin bahwa ini adalah sekolah-sekolah yang sudah memenuhi kecukupan gizi anak-anaknya, misalnya. Metodenya lewat A, B, C, D, E gitu ya. Atau misalnya sekolah-sekolah yang udah punya dapur yang bagus, langsung didata. Misalnya yang tadinya, kayak misalnya yang lagi dibahas di Kompas gitu ya, itu ada sekolah SDN Muhammadiyah 1 Ketelan di Surakarta. Itu dia udah secara mandiri bikin dapurnya sendiri, kepala sekolahnya secara kreatif, bikin dapurnya sendiri, ngumpulin dari orang tua murid, dikasih pelatihan juga segala macam si personel di dapurnya. Lalu si kepala sekolah itu narik uang 10.000 dari masing-masing siswa per hari gitu untuk makan siang yang mereka sediakan. Dalam hal ini mereka sudah mandiri nih ngelola makan siangnya, kira-kira gitu. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa kalau memang pemerintah bukan mengadakan proyek, pengen itu jadi program, nah kasih aja uangnya, uang yang ada di pemerintah sekarang nih, dikasih ke sekolah ini. Berapa siswanya? Misalnya 200. Ya udah, berarti 200 kali 10.000 dikasihlah ke sekolah ini. Jadi sekolah ini nggak perlu lagi narik dari orang tua murid. Ini dikasih nih, das gitu. Dah terserah kelola, sekolahnya dibebaskan untuk mengelola, misalnya gitu. Atau kayak PMTAS di Jakarta, dikasihlah ke orang tua murid yang ngelolanya sendiri. Ini PMTAS kan udah jalan di Jakarta kemarin dari 2019. Dan PMTAS ini kalau dicatat adalah programnya Pak Prabowo juga yang diminta ke Anies Baswedan. Waktu itu namanya Revolusi Putih, di mana Pak Prabowo lewat Pak Hasim bilang ke Pak Anies ini semua anak di Jakarta harus dikasih susu. Oke, namanya Revolusi Putih, dijalanin setahun, setelah dievaluasi nggak bisa dikasih susu karena kan ada di Indonesia itu kan ada laktos intoleran atau intoleransi laktosa misalnya, ada alergi dan macam-macamnya, dan nggak bisa di custom karena pengadaannya terpusat, sehingga pada akhirnya PMTAS ini bekerja sama dengan orang tua murid, komite sekolah, orang tua murid untuk akhirnya nanti mengadakan dapurnya sendiri, masak sendiri buat dikasih ke anak-anak. Mirip lah kira-kira, tapi ketika ngomongnya ketika ngomongnya program, ruang-ruang ini tuh dikasih. Lalu misalnya, oh udah ada kantin yang proper, udah ada kantin yang sehat, ya udah, nih kantin, ini ada uangnya, kita masukin ke koperasinya kantin, nih sediakan ya, terserah kalian. Itu kalau perspektifnya program, bukan proyek. Jadi ruangnya itu dibuka. Ruangnya dibuka untuk setiap sekolah, setiap pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Jadi nggak terpusat di dapur-dapur yang secara skill juga belum tentu mumpuni, belum pengalamannya belum banyak dan lainnya gitu. Kadang-kadang kan dadakan aja tuh bikin, wah ada peluang proyek, oke kita bikin lah pengadaan dapur gitu kira-kira. Jadi itu pengelolaannya sayangnya sampai hari ini masih proyek, bukan program. Jadi perspektifnya adalah pengadaan barang dan jasa. Belum lagi, hari ini keluar berita bahwa Wakil Ketua BGN bilang akan kasih insentif per guru 10.000 per hari untuk misalnya ngebantu ngawasin jadi fasilitas ya personilnya MBG lah di sekolah masing-masing. Ini kan perspektifnya udah pengadaan barang dan jasa lagi gitu, bukan program. Ini kalau program tuh ruangnya dibuka terserah. Nah, pemerintah pusat boleh melakukan sesuatu yang dari hulu sampai hilir, tapi di daerah-daerah yang secara kemampuan
itu belum mumpuni kayak kota-kota besar gitu. Misalnya 3T, daerah 3T misalnya gitu ya. Atau kabupaten kota termiskin di Indonesia misalnya gitu. Yang secara kemampuan dia PAD-nya nggak cukup, resource-nya nggak ada, pengalaman nggak punya. Bolehlah itu diturunin langsung dari pemerintah pusat turun. Tapi kalau yang kota-kota yang udah bagus, yang udah punya kemampuan, yang udah bisa ngelola sendiri, kasih ruang aja. Jadikan mereka dalam satu lingkup pekerjaan bersama, kira-kira. Jadi gerakan bersama, kira-kira gitu. Itu poin pertama, disabotase dari pengkonsepan program. Dari awal udah disabotase sama personilnya sendiri. Sama yang konsepin programnya sendiri. Satu, disabotase oleh pemilik programnya sendiri. Yang kedua adalah komunikasi publik yang buruk. Ini disabotase lagi nih. Disabotase lewat komunikasi publik yang buruk. Gini, datanya CISDI itu sampai 25 September itu ada 7.119 korban keracunan di 19 provinsi sampai 25 September kemarin. Oke. Kepala BGN bilang bahwa ini hanya 0, sekian persen dari total 1 miliar yang sudah disediakan. Pertanyaannya, kira-kira 7.000 orang ini itu anaknya siapa? Gak usah gitu deh. Kita makan makanan keracunan di restoran, kita bisa ngamuk gitu. Ini tuh bukan statistik, sekali lagi. Anak yang keracunan itu bukan statistik. Anak yang keracunan adalah anak dari orang tuanya A, anak yang punya masa depan, anak yang punya kemampuan belajar yang bagus. Jadi ketika ada satu yang keracunan, nggak bisa dianggap itu statistik biasa gitu loh. Membuat ini jadi kesana statistik, itu memperlihatkan bahwa nggak ada keseriusan dalam evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini BGN. Lalu ada lagi, Kepala BGN bilang bahwa SPPG ini semuanya baru, masih butuh jam terbang. Iya, kalau memang itu butuh jam terbang, maka kasihlah eksekusinya itu ke sekolah yang udah nyediain dapur, ke pengusaha catering sesuai dengan kemampuannya, nggak perlu bikin dapur sendiri. Misalnya ke kantin-kantin sekolah yang udah secara rutin nyediain makanan, kasih duitnya, kasih itu. Ke orang tua murid yang udah pasti menjamin anaknya sehat, ya kasih ke sana. Ngapain bikin dapur-dapur terpusat yang nyediain 3.000 porsi, 5.000 porsi, 1.000 porsi. Ngapain gitu. Contohnya gini lagi deh. Pesantren itu sudah teruji ngasih banyak makanan ke seluruh santrinya. Masak sendiri. Nah, tinggal dikelola aja. Kasih pelatihan yang benar, kasih alat-alat yang benar kalau belum sesuai standar, kasih pembiayaan makanannya yang benar supaya angka kecukupan gizinya terpenuhi. Kayak gitu. Itu namanya program, bukan proyek. Jadi bukan lagi ngomongin statistik, bukan lagi ngomongin ini butuh jam terbang. Ini disabotase sama komunikasi publiknya yang buruk sendiri. Lalu Wakil Kepala BGN too much drama, nangis di media nasional. Ngapain nangis? Percuma nangis kalau misalnya perbaikannya nggak jelas. Yang kita butuhkan sekarang adalah orang tua di seantero Indonesia ini yang dibutuhkan adalah anak gue makan MBG aman, nggak keracunan. Uang yang 335 triliun dikeluarin bener-bener ngasih manfaat, bukan ada di potong sana, potong sini, potong sana, potong sini gitu. Nggak perlu nangis di media, mas tuh nggak perlu ngapain. Itu tuh memberikan kesan bahwa nggak serius aja gitu, nggak serius. Ini tuh nggak serius gitu. Pemerintah tuh nggak serius dalam melakukan evaluasinya gitu. Komunikasi publiknya nggak serius, nggak ngasih ketenangan. Kalau ini saya kasih tahu, kalau saya jadi pejabat yang berwenang sama BGN, ketika
satu aja kasus muncul, yang akan saya lakukan adalah, oke, kita evaluasi prosesnya, kita dengerin para ahli, kita duduk bersama, kita cari solusi bareng-bareng. Itu baru satu, apalagi kalau 1.000, apalagi kalau 7.000. Cek misalnya, buka, oh ini keracunan dari dapurnya A. Dapurnya A, kekurangannya adalah ini. Kita berhentikan dulu dari situ sampai dia menyelesaikan sertifikasinya dan segala macam. Nggak usah downplay, langsung aja dingin gitu. Oke, kalau yang di sana adalah ini kekurangannya ABC, ABCD. Oke, kita akan ketemu rapat, semua yang merasa bisa kasih masukan, ayo kita duduk sama-sama, kita ngomong bareng-bareng apa yang bisa diperbaiki dari program ini. Yang sudah bagus ini kita perbaiki. Udah, sebagai kepala BGN, kumpulin semuanya, dengerin masukannya gini. Oke, evaluasinya tahun depan maka akan ada proyeknya, programnya jadi ABCDEFG. Lapor ke presiden. Pak Presiden, atas kasus yang kemarin kita sudah bikin ini segala macamnya, kita akan modifikasi proses pengadaannya jadi ABCDE. Itu kalau mau melaksanakan manajemen kebijakan publik yang benar. Kalau bicara ke manajemen kebijakan publik yang benar akan seperti itu. Ini kan kebijakan publik, ini kan duit rakyat. Jadi ini bukan ngomongin si A, si B kalah pemilu dan segala macam. Enggak, ini manajemen kebijakan publik yang dilakukan dengan secara benar, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan ketentuannya. Gitu. Nah, poin kedua, disabotase oleh komunikasi publik yang buruk oleh pejabatnya. Itu aja dua kayaknya udah banyak ya. Dua aja kayaknya udah jadi gambaran gitu. Bahwa ini tuh program disabotase sama dirinya sendiri. Gini, teman-teman kalau mau nggak kasih gambaran ya. Kalau misalnya dia disabotase sama orang asing, disabotase sama kubunya Anies yang kalah lah misalnya gitu. Itu malah lebih bahaya loh. Gini, kok bisa program unggulan pemerintah kasih makan makanan anak buat anak-anak sekolah bisa lolos dari sabotase yang dilakukan pihak lain? Itu lebih berbahaya sebenarnya. Dan saya nggak tahu siapa yang memberikan instruksi bahwa harus mengerahkan pasukan media sosial, bahkan staf khusus Kementerian Kominfo, Komdigi, itu harus bikin segala konspirasi omong kosong gitu. Buat apa di saat kita semua butuh ensuring, kita semua butuh diyakini bahwa program ini secara manajemen publiknya benar, secara komunikasinya benar, secara eksekusinya benar. Dan ada prinsip penting yang nggak boleh lupa, itu partisipasi publik. Ini kenapa ini jadi penting? Kalau teman-teman nggak tahu, ada namanya Jürgen Habermas. Dia bikin buku namanya Between Facts and Norms. Salah satu poin dalam buku tersebut, bukunya tebal sih, tapi ada salah satu poin yang paling penting adalah legitimasi. Sebuah program itu selain bisa dapat legitimasi secara struktural atau secara birokratik, secara programatik, dia harus bisa dapat legitimasi publik. Legitimasi publik itu dapat dari apa sih? Dari proses deliberasi, dari proses partisipasi, dari proses diskusi publik gitu. Semuanya dilibatin, ngobrolin gitu. Jangan udah ada kasus baru diskusi publik. Dari awal diskusi publiknya udah dilaksanakan gitu. Udahlah, cukup menurut saya gini. Baik lagi tadi saya bilang, MBG ini program yang bagus. Semua sepakat. Anies Baswedan pun sepakat karena dia udah ngejalanin itu di Jakarta, di PMTAS. Semua sepakat buat bikin program yang benar kaitan dengan bikin MBG ini berjalan lah. Tapi stop narasi yang bilang ini disabotase, ini diintervensi asing, ini diintervensi sama pihak kalah pemilu. Dari 2 poin tadi aja udah kasih bukti yang sabotase adalah diri sendiri, yang capek, yang bikin ribet adalah diri sendiri, bukan pihak lain, bukan orang lain gitu. Itu aja sih bagi saya ya.
eh, stop. Jadi buat mereka yang masih membela dengan berbagai macam alasan, MBG perlu dibela, benar, sepakat saya. Tadi baik lagi saya bilang, ini programnya bagus. Tapi jangan pakai bahasa disabotase, karena memang disabotase, tapi sama diri sendiri, bukan sama pihak lain. Gitu. Kita bisa baca lah, kita bisa baca, contohnya banyak. Namanya tadi nggak usah contoh macam-macam di tempat-tempat lain, apa negara-negara lain, wah ribet. SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta itu sukses nyelenggarain makan siang bergizinya sendiri, mandiri, 10.000 per anak. Atau kalau mau yang lebih rumit ya, atau kalau misalnya yang agak ini PMTAS tadi di Jakarta udah bisa dikerjain, jalan program pemerintah. Tinggal ditingkatin gitu, tinggal di scale up gitu. Ini udah ada contohnya, tinggal di scale up aja gitu ke nasional. Atau kalau misalnya teman-teman ingat nih satu ya, serupa tapi sama. Serupa tapi tak sama kira-kira gitu. Itu program PNPM. PNPM itu pemerintah nyediain duit, nyediain fasilitator yang eksekusinya warga-warga di desa-desanya. Desa-desanya butuh apa? Ada yang butuh jalan, ada yang butuh jembatan, ada yang butuh waduk, ada yang butuh macam-macam. Tapi dikerjain sama orang-orang di desanya sendiri yang benar-benar membutuhkan infrastruktur dasar, mau bikin air apa segala macam terserah deh. Pemerintah cuma ngasih guidance bahwa yang boleh dikerjain adalah A, B, C, D, E. Pada prosesnya keuangannya adalah seperti ini. Ini ada fasilitator yang akan bantuin. Eksekusinya pengadaannya akan seperti ini. Silahkan kalian pengadaan sendiri. Nanti beresnya diaudit. Dilihat nih bener nggak eksekusinya dan segala macamnya. Bayangin kalau yang eksekusi tadi adalah sekolahnya masing-masing. Sekolahnya masing-masing aja nih yang bikin. Masak sendiri, ngelola sendiri, sesuai dengan kriteria yang ditentuin sama pemerintah. Misalnya gitu. Ya kayak gitulah contohnya kira-kira. Ya, sekali lagi saya sedang nulis, baru rilis buku gratis ketika kelas menengah turun ke jalan di anggapf.com. Silahkan download langsung. Di situ gratis tis. Saya sedang menyelesaikan buku versi cetaknya yang mana akan lebih lengkap dan segala macamnya. Tapi paling tidak secara garis besar ada di buku gratis yang ada di anggapf.com. Ketika kelas menengah turun ke jalan. Sampai jumpa.